pagi Sobat KPIB, kita jumpa kembali pagi ini dalam Morning Call. Kita akan membaca sabda Tuhan sebelum kita mengikuti seluruh kegiatan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami hendak membaca sabda-Mu menjadi landasan hidup kami. Kami mohon hikmat bijak dari Bapa melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kami memahami kehendak-Mu. Bersabdalah Bapa, karena kami umat-Mu mendengarnya. Demi Kristus Yesus. Amin. Sobat KPIB, bacaan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 9. Tetapi saya tidak membacakan semua ayat, hanya ayat 4 dan 5. Menyatakan, aku akan membangunkan engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Topik yang kita renungkan pada minggu ini adalah masa depan bersamanya. Masa depan bersamanya. Sahabat KPIB yang diberkati Tuhan, di tengah gumul dan juang umat Tuhan, Tuhan menghadirkan hamba-Nya, yaitu Nabi Yeremia. Yeremia tampil dengan suasana yang luar biasa dalam pergumulan, karena situasi bangsa itu yang sudah keluar dari penyembahan kepada Yahweh, menyembah kepada dewa dan dewi. Dia ingin melarikan diri ke padang, tetapi niatnya diurung kembali, dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan merancang hukuman bagi umat itu yang tidak bertobat, tetapi umat yang bertobat akan menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Hal itu nampak dari bacaan ayat 4 hari ini, yaitu mereka akan bersukaria. Sobat KPIB yang diberkati Tuhan, yang kedua yang nampak dari apa yang diinginkan Tuhan ialah umat Tuhan akan diberkati dan menikmati persekutuan hidup dengan Dia seumur hidup. Tetapi tidak hanya bangsa Israel, tapi juga umat perjanjian baru, yaitu sekalian bangsa akan menikmati berkat keselamatan yang dari Tuhan. Olehnya itu, Tuhan berfirman melalui para hamba-Nya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hal itu digenapi dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan tidak hanya bangsa Israel, tetapi juga seluruh umat manusia. Kehadiran Yesus melalui karya penebusannya, yaitu jalan Via Dolorosa, menuntut semua orang yang percaya kepadanya untuk menikmati kehidupan abadi. Sehingga ketika orang menikmati, percaya dan kepadanya dan menyerahkan hidup kepada Dia, maka diangkat menjadi anak-anak Allah, mempunyai status sama dengan umat Israel,
Dan mereka berhak untuk menikmati masa depan sukacita bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Dan itulah gereja. Gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang beriman kepadanya mempunyai masa depan yang pasti, bukan ragu-ragu. Pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam kepastian itulah, maka hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga, yaitu masa di mana harus bersukacita, harus menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati berkat anugerah Tuhan untuk menyongsong masa depan bersama dengan Tuhan. Bahwa bersukacitalah senantiasa, karena dalam tugas panggilan dan pengutusan Tuhan akan bersama. Dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong Natal dan Tahun Baru dan tahun depan, memang situasi dunia akan gelap, tapi tidak usah khawatir. Janji Tuhan hari ini bahwa Dia hadir untuk memberikan kepastian masa depan untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, khususnya untuk bangsa Indonesia. Mari kita bersukacita karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu indah bagi kita. Kita bersukacita bukan karena kita mau, karena itu dari hati yang keluar, dan itu ditonton, dilihat oleh orang lain. Olehnya itu, mari kita wujudkan akan sukacita ilahi itu dengan tantangan walaupun penuh dengan derita. Bersukacita tidak berarti bahwa bersukacita senantiasa orang akan mengalami puji Tuhan, praise the Lord terus, tidak. Akan mengalami suatu pergumulan yang luar biasa. Oleh itu, sabda Tuhan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 10 sebagaimana pengalaman Rasul Paulus berkata, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Umat yang bersukacita tidak berarti bahwa akan selalu dalam situasi dan keadaan yang aman. Akan bergumul dan berjuang untuk menghadapi realita kehidupan. Saya bergumul dan berjuang selama 1,5 tahun karena kesehatan. Luar biasa. Tapi ketika Tuhan memberi kesempatan untuk melayani firman, ya dengan dorongan istri dan anak saya dimampukan untuk bersukacita untuk menerima pelayanan itu walaupun hanya duduk di kursi roda. Luar biasa, kasih dan kemurahan Tuhan akan mengiringi kita dalam mempersiapkan diri memasuki Natal dan Tahun Baru. Itu tahun 2023 dengan segala persoalan yang ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Masa depan pasti menanti kita semua. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sobat KPB, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kesempatan pagi ini dalam merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk menikmati persekutuan hidup dengan Tuhan dalam sukacita surgawi setiap hari. Untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah Tuhan memberkati, beri hikmat bijak pada pemerintah kami, masyarakat kami dalam berbagai situasi dan keadaan. Tuhan datang dan tolong mereka. Untuk gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini, memberkati pelayanan gereja, para hamba Tuhan yang akan memberitakan sabda Tuhan di sepanjang hari ini.
Tuhan memberkati. Untuk GPIB, Tuhan memberkati fungsionaris Maslode dengan semua karyawannya, majelis jemaat di seluruh jajaran GPIB dengan semua pergumulan yang ada, khususnya mempersiapkan pemilihan fungsionaris misioner. Kami berdoa untuk tim kerja Morning Call dan Night Call. Tuhan memberkati. Untuk kumpul GPIB yang Tuhan hadirkan di seluruh jajaran GPIB yang membantu jemaat-jemaat yang ada di GPIB, Tuhan memberkati. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan terus membimbing tiap pribadi, tiap keluarga mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan yang pasti dalam sukacita surgawi bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan segala kegagalan, dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan menyertai kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.